Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Dalam kesempatan kali ini, saya sebagai CGP Rekognisi Angkatan 10 dari Kabupaten Pasuruan akan melaksanakan kegiatan aksi nyata pada modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya adalah Syahrul Rozi dari SMK Negeri 1 Wonorejo, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Dalam kesempatan kali ini, saya bersama rekan sejawat akan melaksanakan kegiatan supervisi akademik. Gimana seru kegiatan hari ini? Marilah kita saksikan bersama kegiatan selanjutnya. Selamat pagi, Pak Aris. Selamat pagi, Pak Haji. Ini kemarin Pak Aris menemui saya untuk akan melakukan beberapa aktivitas terkait dengan proses pembelajaran di kelas. Kira-kira dalam pembelajaran di kelas nantinya itu Pak Aris ingin apa ya? Untuk yang pertama itu kan yang pasti kan supervisi. Kegiatan supervisi. Dengan selaku nanti supervisor di industri kan gitu ya, supervisornya. Jadi nanti melaksanakan supervisi terkait kegiatan pembelajaran saya di kelas. Baik, kira-kira kegiatan supervisi yang nanti kita lakukan itu bersama dengan teman-teman murid, tujuan pembelajarannya seperti apa yang ingin dilaksanakan? Karena ini kan kebetulan untuk besok yang dilaksanakan kan rencana saya itu kan di kelas 12 di mapel yang saya ampu, yaitu salah satunya mapel pilihan. Mapel pilihannya ada sedikit baru ini, Pak. Iya. Jadi untuk yang pertama besok, karena di pertemuan itu saya masih ingin menggali terlebih dahulu, maka mungkin melakukan asesmen awal dulu, tahu terkait pengetahuan siswa di mapel pilihan yang baru ini, mapel sepeda motor di jurusan TKR. Oh, berarti besok itu Pak Aris melakukan asesmen awal sebagai proyek baru di jurusan TKR dengan materi pilihan terkait dengan sepeda motor, seperti itu ya Bapak ya. Oke, luar biasa. Apakah sudah ada rencana Pak? Kira-kira nanti dalam asesmen awal itu yang diberikan oleh Pak Haris untuk ke murid-murid itu seperti apa bentuk konkretnya? Intinya sih karena di sepeda motor itu kan mungkin lebih ke perbaikan atau perawatan. Jadi saya ingin tahu dulu, kalau biasanya anak-anak itu mengerti tentang perbaikan atau perawatan di mobil, saya ingin tahu apakah anak-anak ini mengerti terkait langkah-langkah atau mungkin perbaikan yang harus dilakukan di sepeda motor. Jadi langkah konkretnya mungkin nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan atau mungkin beberapa hal yang berkaitan tentang teknis bagaimana cara melakukan perbaikan di sepeda motor. Ya, untuk beberapa pertanyaan pemantik untuk memberikan solusi terhadap murid itu bisa menjawab nantinya terkait dengan mapel pilihan di sepeda motor tersebut. Berarti apabila pertanyaan itu tidak memberikan jawaban, apakah ada solusi lain atau tujuan pembelajarannya Pak Haris itu dengan skema atau step yang lain apabila pertanyaan itu tidak bisa dilakukan? Solusi kedua kah, ada trik kedua kah, seperti itu? Untuk trik kedua, kalau sampai saat ini saya masih belum kepikiran, Pak ya, karena kan masih baru, ini mapel baru juga di tahun ini, jadi saya masih belum pernah tahu apakah kira-kira dengan perlakuan saya yang pertama tadi berhasil atau tidaknya, saya masih belum tahu. Kalau memang seumpama besok tidak berhasil memberikan jawaban yang menurut saya kurang sesuai, ya mungkin saya harus memberikan istilahnya pembelajaran benar-benar dari dasar dulu untuk anak-anak. Iya, ini kan juga mungkin materi baru Pak ya. Ya itu luar biasa Pak untuk memberikan sebuah teknik pertanyaan pemantik. Kalau boleh sedikit bercerita, saya dulu itu setiap ada kegiatan asesmen awal itu biasanya saya itu menggunakan teknik dengan lembar kerja atau LKP itu. Ya walaupun LKP-nya itu tidak ditulis secara detail dalam sebuah kertas lembaran,
kita hanya menuliskan di papan aja, dan nanti anak-anak itu menyalin dan kita berikan beberapa pertanyaan yang kita bisa mengetahui mungkin itu dari saya seperti itu. Apakah Pak Haris juga akan melaksanakan hal tersebut ke depannya mungkin? Eh, Terima kasih masukannya juga ini. Saya baru kepikiran ya, kalau memang ada LKPD seperti itu bisa lebih ketika diagnosis terkait pengetahuan anak-anak tentang sepeda motor, saya bisa tahu dari Iya, luar biasa. Jadi sudah ada 2 step solusi terkait dengan kegiatan besok bersama dengan peserta didik di mata pelajaran yang mungkin ini terbilang baru, Pak ya. Jadi ada pertanyaan pemantik dan juga Pak Haris mungkin akan mengadakan step yang kedua dengan LKP itu. Baik, Pak Haris, ini luar biasa. Dari kegiatan tersebut, kira-kira ada persentase keberhasilan seberapa persen ketika Pak Haris melakukan kegiatan di teman-teman yang ada di pembelajaran awal untuk asesmen awal di kelas tersebut? Kalau menurut saya melihat dari kemampuan anak-anak, kemudian skill anak-anak juga terkait di bidang otomotif, menurut saya di atas 60% lah. Di atas 60% ya Pak ya. Saya optimis ya. Kalau memang 60% itu sudah bisa terjangkau, ketika ada hambatan lain, mungkin ada beberapa murid itu yang kurang aktif mungkin Pak ya, kurang aktif. Apakah ada tips dari Pak Haris untuk agar hambatan itu bisa diminimalisir? Kalau memang seumpama terjadi beberapa kejadian di mana mungkin siswa ada yang di bawah dari target yang ingin saya capai, mungkin triknya ya mau nggak mau mungkin menurut saya memberikan pembelajaran yang khusus, jadi pendampingan khusus kepada siswa tersebut agar dia paling tidak bisa mencapai dari target yang ingin saya capai. Luar biasa. Mungkin sedikit informasi terkait dengan rencana dari pembelajaran yang baru. Apa rencana yang dilakukan Pak Haris dalam kegiatan pembelajaran baru tersebut? Apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan supaya itu bisa tersampaikan sepenuhnya kepada siswa? Bisa mungkin agak sedikit lebih dijelaskan Pak, saya kurang begitu. Kira-kira rencana ke depan terkait dengan Pak Haris untuk mencapai tujuan pembelajaran agar tersampaikan semuanya, apakah Pak Haris ada rencana kira-kira pelaksanaannya itu kapan, terus dimulai dari mana, terus tingkat keberhasilannya itu bisa dilakukan berapa minggu atau berapa pertemuan, apakah ada rencana tersebut? Terkait yang kan asesmen ya, asesmen nanti saya akan melaksanakan di hari, saya agak sedikit lupa sih harinya ya, penting di jam pertama di awal memang karena menurut saya kondisi anak ini masih pagi ya, masih fresh. Mungkin kalau diberikan tes atau mungkin pertanyaan, anak-anak bisa lebih apa ya, lebih enak lah menjawab. Kemudian Lebih enjoy gitu ya. Lebih enjoy. Kalau sudah di jam-jam siang, jam rawan biasanya anak sudah jawabannya sudah ngelantur kemana-mana. Jadi di jam pagi itu, jam pertama itu Pak Haris sudah memberikan stimulus untuk memberikan pertanyaan pemantik agar nanti tujuan ini bisa berjalan dengan baik. Luar biasa. Terus dari kegiatan kita pagi ini sudah ada gambaran nggak Pak untuk rencana ke depan itu di mapel pilihan tersebut mau dibawa kemana? Ada. Insya Allah sudah ada gambaran kedepannya nanti untuk mapel pilihan yang akan saya ambil terkait sepeda motor ini ke suatu KR. Jadi paling tidak kalau di target besarnya itu adalah anak-anak nanti bisa melakukan perbaikan ringan di sepeda motor. Kemudian di pertemuan yang pertama paling tidak anak-anak itu mengerti dasar-dasar dalam sepeda motor itu seperti apa. Minimal ya dari target 60% tadi siswa itu sudah mengerti terkait masalah. Luar biasa. Jadi sudah ada target pengembangan di dunia terkait dengan bagaimana siswa TKR itu bisa memperbaiki kendaraan atau sepeda motor. Ini luar biasa. Yang terakhir Bapak, mungkin dalam pra observasi ini ada sedikit yang mungkin saya tanyakan terkait hal tersebut. Kira-kira dari kegiatan kita di pagi ini, itu area yang pasti yang akan dikembangkan pada proses pembelajarannya Pak Haris ke depan itu seperti apa?
mencakup materinya. Ya. Kalau dari pandangan saya, melihat dari kondisi geografis sekitar, ini kan banyak pengguna sepeda motor matic dibandingkan jenis sepeda motor lain. Maka kalau dari saya nanti target fokusnya itu lebih ke perbaikan pada sepeda motor matic, terutama pada bagian area transmisi atau CVT-nya itu sendiri. Untuk target utamanya di situ. Karena pasarnya adalah motor matic, Pak Aris menginginkan adanya pembelajaran penuh terhadap seperti perbaikan motor matic. Baik, luar biasa. Kira-kira strategi seperti apa yang mau dilakukan oleh Pak Haris terkait dengan kegiatan tersebut? Untuk strateginya yang pasti saya hanya tidak terlalu fokus pembelajaran di saya, jadi saya biarkan anak-anak itu mengeksplor sendiri, saya hanya memberikan kisi-kisi saja. Kemudian nanti ketika sudah anak-anak dikira sudah mampu terkait masalah teorinya, maka nanti akan kita terapkan kita implementasikan ke prakteknya. Apakah sesuai antara teori yang kita pelajari di kelas dengan praktek yang nanti akan kita laksanakan secara langsung di unit sepeda motor. Ini Pak Aris berkomitmen ya pastinya ya. Pastinya komitmennya sangat luar biasa. Siapa saja Pak yang mau dilibatkan dalam proses pembelajaran ketika Pak Aris melakukan pembelajaran di kelas bersama anak kelas TKR? Ini terkait orang-orangnya gitu. Yeah. Yang pasti saya akan melibatkan beberapa guru, tidak hanya di TKR saja, mungkin juga saya akan sedikit berbagi atau mungkin sharing juga ke teman-teman yang ada di TSM yang bidangnya lebih ahli di situ. Kemudian saya juga pasti minta bantuan terhadap rekan-rekan yang ada di TKR juga, di bagian domain sama maintenance, untuk bisa memastikan agar kegiatan praktek yang dilaksanakan nanti berjalan secara aman, tertib, dan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Luar biasa. Saya rasa sudah menjawab keseluruhan daripada rangkaian kita pra-coaching ini Pak Aris. Terima kasih banyak dan semoga ketika pembelajaran di kelas nantinya, ketika kita pelaksanaan observasi, kita sesuai dengan tujuan yang sudah diberikan oleh Pak Aris ke depannya. Terima kasih, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jangan patah harapan. Kalau beda perbedaannya ya, kalau manual berarti dia terdapat kopling yang ditarik secara manual. Kalau semi manual atau semi otomatis, manual untuk pindah gigitnya itu apakah di motor tersebut terdapat sebuah kopling di motor-motor yang menggunakan otomatis, transmisi otomatis, apakah terdapat sebuah kopling? Lalu mari lurus, setelah dilurus
Yang mana? Masih coba dengan metik. Namanya metik berarti yang masuk ke dalam seharusnya Jadi kemudian yung anggota bisnya dari apa bacanya? Kemudian ada lagi tipe biji lain. Terus benar, semua tipe PCX adalah otomatis, baik yang PCX 150, 160 ataupun PCX ibu yang zaman dulu juga sama, adalah tipenya otomatis. Jadi sekarang kita masuk ke semi manual. Ini manual berarti dia menggunakan gigi snelling tanpa menggunakan kuas manual. Supra speed.
Terima kasih Pak Aris. Oh, ternyata pelaksanaan observasi tadi luar biasa. Sedikit mungkin kita melakukan kegiatan pasca observasi ya Pak. Dari kegiatan tadi, menurut Pak Haris itu bagaimana pembelajaran yang ada di kelas? Dari target awal yang ingin saya capai, kemudian saya implementasikan tadi di kelas, ternyata hasil tersebut jauh melampaui dari apa yang ingin saya capai. Ternyata pertanyaan anak ini sebenarnya lebih mengerti terkait masalah sepeda motor, hanya saja mereka kurang begitu paham terkait hal-hal teknis yang berbau otomotif. Kalau di bahasa keseharian atau mungkin di bengkelnya sudah tahu, hanya di hal implementasi di dunia otomotifnya yang agak sedikit kurang. Jadi sebetulnya walaupun anak TKR itu pengetahuan mereka terkait dengan sepeda motor itu sudah ada sebetulnya. Jadi proses pembelajaran yang kita lakukan tadi ketika supervisi di kelasnya Pak Aris, memang saya lihat itu antusias. Anak-anak itu banyak yang istilahnya banyak yang menjawab dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang Pak Aris berikan sesuai dengan kita kemarin melakukan pasca observasi, melakukan pra observasi. Luar biasa. Apa yang menjadi refleksi Bapak terkait dengan kegiatan Pak Haris di kelas tadi mengenai pembelajaran yang baru di asesmen awal dengan anak-anak TKR? Selama ini kan mungkin Pak Haris ngajarnya hanya di TSM aja. Kira-kira bisa nggak Bapak menyimpulkan sebuah refleksi terhadap pembelajaran yang diberikan Pak Haris tadi? Mungkin sedikit cerita Bapak. Dari yang saya lihat, anak-anak itu begitu tertarik ketika mereka diberikan materi baru. Sebenarnya bukan hal baru di kehidupan mereka, namun mungkin di dalam pelajaran di kelas maupun di bengkel ini adalah hal baru yang mungkin sebelumnya belum pernah mereka terima dalam pelajaran. Namun di kehidupan sehari-hari sebenarnya mereka sudah ada, hanya kemudian kita masukkan ke dalam mata pelajaran yang ada di mata pelajaran motor, sehingga dari situ anak-anak itu tertarik. Oh ternyata selama ini saya pakai engine, contoh di jenis penggunaan transmisi. Oh ternyata selama ini motor yang saya pakai adalah jenis ini. Oh ternyata cara kerjanya seperti ini. Kenapa kok bisa ban itu berputar? Kenapa kok enggak? Kemudian apakah di Matic itu ada couplingnya? Itu juga anak-anak ternyata baru tahu. Padahal selama ini mereka juga menggunakan motor Matic, tapi baru tahu bahwasanya oh ini ternyata ada couplingnya. Dikira yang namanya kopling itu hanya tuas saja, ternyata kopling itu nggak sekedar tuas yang ditarik saja gitu. Ternyata ada hal lain yang dimaksud dengan kopling di sepeda motor. Dan kalau dibandingkan memang karena ini anak TKR yang diajar sepeda motor, maka mau nggak mau itu kan harus dibanding-bandingkan. Jadi pemahaman mereka tentang mobil itu harus dibandingkan dengan sepeda motor. Jadi di mobil itu ada transmisi manual juga, ada transmisi otomatis. Di sepeda motor juga ada, namun perbedaannya, nah itu yang mereka bikin menarik adalah perbedaan antara apa yang ada di mobil dengan apa yang ada di sepeda motor. Luar biasa. Memang tadi saya lihat itu antusiasme siswa TKR itu terhadap mata pelajaran pilihan ini luar biasa Pak. Dan saya lihat juga gurunya Pak Haris itu betul-betul memanfaatkan situasi. Tetapi ada sedikit mungkin yang menjadi sebuah koreksi dari pembelajaran tadi, di mana tidak terdapat LKPD yang terstruktur. Artinya Pak Haris masih menggunakan papan kelas atau papan whiteboard, dan mereka bagi siswa itu mencatat sendiri di bagian tersebut. Tapi tidak apa-apa Pak, overall itu luar biasa bagus. Ini membuat kita menjadi berdiferensiasi, apalagi di asesmen awal. Yang menjadi topik daripada pembahasan kita di siang hari ini setelah kita melakukan kegiatan pelaksanaan observasi kelas, adakah Pak yang menurut Pak Haris itu catatan khusus dari pembelajaran tadi yang mengarah untuk pengembangan? Sampai saat ini kalau untuk catatan khusus terkait masalah pengembangan mungkin terkait medianya mungkin ya, kalau dari saya media di pembelajaran. Jadi kalau anak-anak itu fokusnya di TKR, lebih familiar dengan Media-media TKR. Nah, yang jadi tantangan mungkin juga dari saya nanti gimana caranya saya ini bisa memberikan media yang sesuai juga dengan pelajaran sepeda motor di siswa TKR. Itu mungkin itu yang jadi nanti bisa harus saya kembangkan bagaimana caranya. Oke, di media pembelajaran yang
istilahnya ada perubahan secara bentuk fisik mulai dari mobil menuju ke sepeda motor. Ada nggak menurut Pak Aris itu trik ataupun cara untuk mencapai hal tersebut sehingga siswa atau murid itu mendapatkan media yang sesuai? Mungkin Pak Aris punya beberapa trik terkait hal tersebut yang selama ini mungkin si sekolah atau jurusan belum bisa menyediakan terkait dengan media sepeda motor. Kalau saya pernah sharing juga dengan teman terkait masalah kayak gini kan memang bahasanya kan penyakit yang selalu ada di setiap pembelajaran terutama di praktek gitu. Kalau saya pernah sharing juga dengan teman itu dengan cara menggunakan sepeda motor dari siswa tersebut itu bisa. Jadi cuma dengan catatan sebelum melakukan pekerjaan itu harus tahu dulu penyakit yang atau mungkin permasalahan yang terjadi di sepeda motor siswa itu seperti apa, kemudian bagaimana cara melakukan perbaikannya, dan itu harus betul dikontrol oleh guru karena sepeda motor ini adalah sepeda motor yang dipakai siswa itu untuk aktivitas sehari-hari. Khawatir kalau dia melakukan pekerjaan yang salah maka akan merusak motor tersebut dan bisa mengganggu kegiatan pembelajaran nanti ke depannya. Luar biasa ya Pak, ini luar biasa. Jadi untuk menjawab daripada kebutuhan Pak Aris ketika proses pembelajaran, ternyata Pak Aris memiliki sebuah solusi yaitu memanfaatkan daripada motor yang dimiliki oleh siswa tersebut. Tetapi di sini dengan batasan-batasan dan ketentuan-ketentuan yang dimana agar motor tersebut tidak malah rusak. Nah, ketika proses pembelajaran terjadi, ini luar biasa. Untuk mensikapi hal tersebut, Pak, ketika mendatangkan motor siswa atau motor murid tersebut, ada nggak kriteria yang harus dilakukan atau spesifikasi dari motor tersebut agar ready bisa dilakukan praktik pada proses pembelajarannya Pak Hasan? Kalau saya gambarnya seperti ini, jadi ketika siswa itu membawa sebuah sepeda motor sebelum dilakukan pekerjaan, dia harus bisa mendiagnosis terlebih dahulu terkait kerusakan-kerusakan atau mungkin permasalahan yang terjadi agar apa ketika sebelum kita bekerja dan setelah bekerja kendala tersebut jangan sampai membuat kendala yang lain muncul. Atau mungkin terdapat sebuah CVT yang bunyi berisik. Ketika kita memperbaiki CVT-nya, maka jangan sampai terjadi permasalahan lain. Contoh mungkin ketika sudah kita bongkar bagian CVT-nya, ternyata motor tersebut nggak bisa hidup. Nah itu kan malah timbul masalah lainnya. Maka paling tidak sebelum kita bekerja kita harus tahu dulu. Jadi siswa juga harus bisa mendiagnosis kondisi dari motornya, mana yang rusak, mana yang harus diperbaiki. Ketika memang perbaikan tersebut di luar dari hal yang akan kita pakai buat praktek, maka jangan dilakukan terlebih dahulu. Maka kita fokus terhadap permasalahan yang terjadi di materi yang akan kita pergunakan untuk praktek. Berarti kalau saya ambil garis merahnya itu sesuai dengan tupoksi ya, sesuai dengan apa yang kita pelajari. Kalau memang fokusnya kepada CVT, berarti hanya CVT aja. Jangan sampai kita membongkar karburatornya atau membongkar rodanya seperti itu ya, Bro. Dalam hal tersebut, apakah Bapak menyediakan sebuah sarana agar siswa itu lebih mudah untuk menganalisa atau mendiagnosa kerusakan daripada unit motor yang mereka bawa sendiri? Jelas nanti saya akan membiasakan siswa itu tersebut mendiagnosis. Kalau kita lihat di bengkel resmi itu ada namanya work order atau mungkin WO, atau mungkin lembar diagnosis awal yang biasanya kalau di bengkel sepeda motor itu kan dipegang oleh SA. Nah mereka harus nyekis dulu terkait apa sih yang harus dikerjakan, mana yang kondisinya normal, mana yang enggak, termasuk mungkin jumlah bensin, tekanan udara dan sebagainya memang harus dicek. Jadi sebelum kita melakukan praktek paling enggak siswa itu sudah memegang lembar itu. Ketika lembar itu sudah terisi semuanya maka bisa dituangkan nanti di lembar kerjanya. Apa yang harus dilakukan, pekerjaan apa, semua harus dituangkan. Kalau sudah selesai maka barulah siswa tersebut bisa melakukan praktek sesuai dengan diagnosa yang sudah ditemukan oleh siswa dan sudah di-ACC oleh guru. Karena kalau cuma diagnosa oleh siswa tanpa di-ACC oleh guru, khawatirnya terjadi diagnosa yang salah, kemudian mengakibatkan pekerjaan yang salah juga. Luar biasa. Jadi kita identifikasi dulu ya Bapak. Kita identifikasi dulu dan pemahaman daripada siswa tersebut dengan diberikan sebuah WO atau sekedar ada form-form yang dimana mereka itu dapat menceklis. Jadi kondisi motornya seperti apa dulu kan gitu. Jangan-jangan nanti ketika sudah dipraktekkan kembalinya malah lebih parah lagi. Jadi seperti itu luar biasa. Jadi betul-betul safety is first ya, safety first. Jadi
itu yang dijalankan oleh Pak Haris. Seperti yang saya lihat tadi ketika proses pembelajaran di kelas itu luar biasa, semua teruntut dengan baik sehingga penyampaian materinya sudah dilakukan dengan baik. Kira-kira Bapak dalam stimulus yang diberikan oleh Pak Haris sendiri terkait dengan pembelajaran baru dari TKR dikonversikan menuju ke pembelajaran pilihan yaitu TSN dengan media yang tadi sudah semacam kita bukan pinjam nih ya Pak, tapi memanfaatkan lebih mengarah memanfaatkan kepada peserta didik yang memiliki motor tersebut untuk dilakukan praktikum karena di sekolah masih belum bisa menyediakan. Kira-kira dari hal tersebut stimulus yang dilakukan Pak Haris ke depannya, sebuah rencana tindak lanjut untuk kegiatan pembelajaran tersebut itu melakukan seperti apa Pak untuk keberhasilan daripada kegiatannya di awal? Terkait masalah tidak lanjut Ya, tindak lanjut untuk proses pembelajaran pasti proses pembelajaran tersebut karena yang pertama ini kan juga tidak bisa salurkan secara sendiri, maka saya pasti butuh bantuan dari rekan-rekan adanya support system ada support system juga, baik itu ya juga termasuk dari sekolah juga. Paling tidak kalau memang medianya itu dari siswa maka sekolah juga harus menyediakan alat. Jadi alat harus dipenuhi dari sekolah. Kemudian kalau ketika praktek, karena ini banyak mungkin saya juga nggak bisa akan melakukan kegiatan ini sendiri, maka saya juga butuh tim, paling tidak didampingi oleh rekan-rekan dari maintenance sama toolman, paling tidak untuk memantau saja apakah siswa ini bekerja secara benar. Khawatirnya itu ketika mereka bekerja bergurau mengakibatkan adanya accident sebagainya yang bisa mengakibatkan siswa tersebut terkendala terkait masalah pembelajaran. Berarti ke depan Pak Haris itu akan koordinasi dengan manajemen dari pihak jurusan TKR terkait dengan penyediaan alat dan juga adanya tim pembantu khusus berupa maintenance ataupun toolman yang secara sigap untuk membantu pada proses pembelajaran. Selain itu Bapak, apakah ada hal yang lain terkait dengan pembelajaran ke depan sehingga tujuan pembelajaran yang sebelumnya itu dapat terpenuhi menjadi goal 100%? Adakah yang lain? Selain disediakan oleh yang tadi Pak Haris juga menyebutkan selain kita menunggu disediakan oleh pihak jurusan terkait dengan media, itu sudah kita sepakati mungkin di awal ada bantuan daripada toolman, ada penyediaan peralatan. Adakah hal yang lain mungkin di poin ketiga atau poin keempat terkait dengan supaya pembelajaran itu bisa betul-betul tersampaikan dengan baik? Terkait kalau untuk tadi kan pembelajaran di praktek, kalau untuk pembelajaran di teorinya saya akan benar-benar memaksimalkan terkait masalah metode yang akan digunakan di pembelajaran, karena ini juga termasuk mata pelajaran baru, maka saya harus memaksimalkan bagaimana caranya materi yang seharusnya itu mungkin diterima anak-anak selama 3 tahun harus bisa saya berikan ke anak-anak selama 6 atau 10 bulan ya, tahun ini agar bisa maksimal. Maka yang pertama adalah materi yang saya berikan harus berinti, tidak materi yang menjabar kemana-mana. Kemudian metode yang diberikan paling tidak itu banyak metode pembelajaran yang mengharuskan siswa itu saling interaksi. Jadi mungkin seperti contoh ketika ada pertanyaan, ada siswa yang menjawab, maka mereka juga harus ada yang lainnya yang menjawab juga, menanggapi, komunikasi aktif seperti komunikasi aktif biar pembelajaran lebih aktif juga. Mungkin ada juga sesi sharing juga, mungkin ada temannya yang pernah mengalami ini, kemudian ada yang pernah melakukan ini. Nah, seperti itu yang pembelajaran yang aktif, yang benar-benar berpihak pada siswa ya. Memanfaatkan rekan sejawat juga mungkin Bapak ya, memanfaatkan rekan sebayahnya juga. Jadi untuk berkomunikasi secara aktif ini luar biasa Bapak. Memang saya lihat pada kegiatan pembelajaran yang dilakukan Pak Haris tadi itu sudah mencair, suasananya sudah mencair. Akan tetapi sedikit catatan mungkin di media pembelajaran sama LKPD yang tadi saya berikan. Jadi diharapkan juga mungkin ke depan dengan adanya beberapa refleksi dari Pak Haris tadi, dengan beberapa pengembangan secara tidak langsung juga kita ada keinginan tindak lanjut atau rencana tindak lanjut ke depan, dan luar biasanya Pak Haris sudah punya solusi tersebut. Oke. Adakah dari Pak Haris sendiri untuk memberikan sebuah statement dari rangkuman kita mulai dari pra observasi, pelaksanaan observasi sama pasca observasi ini, adakah
sebuah refleksi statement dari Pak Aris terkait dengan pembelajaran yang dilakukan Pak Aris di kelas bersama dengan murid-murid PKR pastinya, yang hal baru dengan mata pelajaran pilihan, di mana yang tadinya itu hanya berfokus pada unit mobil yang roda 4 sekarang sudah mengalih perhatiannya kepada roda 2. Ada nggak sedikit refleksi ataupun apa ya statement yang diberikan oleh Pak Haris? Dari yang sudah saya laksanakan pertama tadi terkait pembelajarannya, yang pertama siswa sebenarnya sudah memiliki dasar, hanya tinggal gurunya melakukan pengembangan dan pengarahan yang sesuai, karena mereka sebenarnya sudah paham terkait dunia otomotif, hanya memang mereka terlalu terpaku pada satu di bidang mobil saja. Nah, ketika mereka dialihkan ke sepeda motor itu tinggal bahasanya guru ini sebagai konversi dari mereka yang mengerti mobil dikonversi menjadi sepeda motor. Dulu sebenarnya tidak perlu terlalu berat mengajar, hanya perlu meluruskan saja terkait masalah memberikan pemantik sedikit stimulus gitu ya. Sebenarnya mereka sudah paham. Karena memang kelasnya sudah kelas lanjutan di kelas 12. Luar biasa. Jadi memang ini pembelajaran sudah terpenuhi sebetulnya Bapak ya. Walaupun ada peralihan dari roda 4 ke roda 2 itu sebenarnya mereka sudah punya basic. Luar biasa Pak Aris. Terima kasih Pak Aris. Ternyata kegiatan kita mulai dari awal tadi sampai di akhir ini itu sudah, menurut saya sudah mengena. Artinya pembelajaran dari Pak Aris itu sudah luar biasa, sudah bisa dicontohkan ke teman-teman kita nantinya dengan rekan seguru sejawat, dan apalagi kita di sini sudah mengarah ke kurikulum yang merdeka. Yang tadi juga sudah dilakukan oleh Pak Aris, terjadi yang namanya berdiferensiasi di dalamnya. Terjadi beberapa permasalahan dan Pak Aris memberikan sebuah pemantik-pemantik yang dapat mengunggah mereka untuk memberikan sebuah jawaban. Luar biasa Pak Aris. Di sini mungkin saya sebagai supervisor, yang pertama adalah saya mengacungi jempol 2 buat Pak Aris, ini luar biasa. Pertahankan itu, kalau bisa ditingkatkan kembali, sedikit atau banyak media yang kita miliki kita manfaatkan, dan bagaimana kita memberikan solusi-solusi terhadap pembelajaran kita ke depan, walaupun ada beberapa yang menjadi hambatan, dan hambatan-hambatan itu sudah Pak Aris pecahkan di sini. Luar biasa. Terima kasih Pak. Semoga pembelajaran ke depan juga lebih baik lagi, dan kita juga bisa memberikan semua ilmu kita kepada murid-murid dan bisa menjadikan kita guru yang hebat. Terima kasih saya ucapkan ke Pak Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk memberikan sedikit tanda tangan terkait kegiatan ini di poin ini. Terima kasih Pak. Izin untuk diri, saya harus melanjutkan kegiatan supervisi dengan berbelakang ini. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih Pak. Demikianlah kegiatan yang sudah kita lakukan terkait dengan coaching untuk supervisi akademik bersama dengan rekan sejawat. Terima kasih bagi Ibu dan Bapak guru hebat luar biasa seluruh Indonesia telah menyaksikan kegiatan kami dalam kegiatan tersebut. Semoga bermanfaat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.